Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libra dengan NIM A032503 kelas B 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa permasalahan yang terjadi pada pengolahan lahan pertanian, khususnya tanaman kakao di desa saya. Jadi kakao atau Debroma Kakao L merupakan komunitas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman yang merupakan bahan baku coklat ini dapat berbuah sepanjang tahun. Tanaman ini termasuk golongan tumbuhan tropis yang cocok dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. Luas pertanaman kakao di Sulawesi Barat pada tahun 2015 mencapai 153,694,32 hektar dengan produksi 83.566,48 ton. Produktivitasnya baru mencapai 0,55 ton per hektar menurut BPS Sulbar tahun 2016. Desa Rantai Tarima merupakan salah satu desa penghasil kakao di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Dengan letak geografis beserta iklim yang sangat mendukung, menyebabkan tanaman pertanian kakao di desa ini sangat cocok untuk dibudidayakan atau dikembangkan. Namun di samping itu, ada beberapa permasalahan dalam pengolahan lahan pertanian kakao, khususnya di Desa Rantai Tarima, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, yang menyebabkan rendahnya produktivitas kakao. Permasalahan yang sering dijumpai yang pertama yaitu rendahnya penerapan teknologi usaha tani. Salah satu permasalahan atau kendala dalam proses pengolahan lahan pertanian kakao adalah masih terbatasnya alat atau teknologi yang digunakan oleh petani untuk mengolah sebuah lahan, di mana petani masih menggunakan alat manual atau tradisional seperti pembersih daun kering yang terbuat dari kayu dan pemangkasan ranting yang masih menggunakan parang atau pisau. Salah satu yang menyebabkan petani masih tetap menggunakan alat manual adalah kondisi kearifan lokal masyarakat setempat yang terbilang masih nyaman menggunakan alat manual tanpa mempertimbangkan sisi kerugiannya. Kemudian di sisi lain juga belum tersedianya teknologi pertanian yang dapat digunakan karena letak desa ini sangat jauh dari perkotaan sehingga akses transportasi sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemerintah daerah dan penyuluh pertanian yang paling utama demi tercapainya pertanian yang berkelanjutan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu serangan gulma yang sangat tinggi. Gulma merupakan salah satu faktor atau masalah yang sangat sering kita jumpai di lingkup pertanian, khususnya pertanian kakao yang membuat produksi kakao menurun. Gulma menyerang tanaman kakao mulai dari batang, ranting, buah sampai ke daun-daun. Salah satu jenis gulma yang paling banyak dijumpai oleh petani adalah lumut dan pohon benalu. Jenis gulma ini sangat suka tumbuh di batang dan percabangan ranting pohon kakao. Untuk membasmi gulma ini belum ada teknik atau cara yang ampuh ditemukan oleh petani. Mereka hanya menggunakan alat manual sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa ini. Dan kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan petani terkait pengolahan lahan yang baik dan benar. Faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pengolahan lahan karena petani harus mampu mengenali sebab akibat dalam pengolahan sebuah lahan pertanian kakao. Mayoritas petani kakao di sini masih tetap menggunakan teknik pengolahan lahan yang turun-temurun, artinya masih tetap sama dari generasi sebelumnya. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah peran penyuluh pertanian dan kelompok tani harus bekerja sama untuk melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan di lapangan yang dialami oleh petani supaya pengolahan lahan pertanian semakin baik dan tetap
menjaga kelestarian ekologi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Jadi mungkin inilah penjelasan dari saya terkait dengan permasalahan yang sering dijumpai oleh para petani pada proses pengolahan lahan pertanian, khususnya pada pertanian kakao. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.